Ekonomi adalah ilmu sosial yang dibangun untuk memecahkan satu masalah sederhana. Kita sebagai manusia punya keinginan yang tidak terbatas, tapi sarana untuk memenuhi keinginan tersebut terbatas. Yang berarti, kita akan hidup tanpa beberapa hal yang benar-benar kita inginkan. Masalah ini sebagian besar tidak dapat diselesaikan, tapi kita bisa mencoba dan mendapatkan hasil terbaik dengan menjawab 4 pertanyaan. Apa yang harus diproduksi? Berapa banyak yang harus diproduksi? Bagaimana cara memproduksinya? Dan untuk siapa produk itu harus diproduksi? Semua teori dan aliran pemikiran ekonomi dibangun untuk menjawab pertanyaan ini dengan cara yang sedikit berbeda untuk memberikan apa yang kami anggap sebagai hasil optimal. Kapitalisme akan menghasilkan apa yang diminta oleh pasar seperti yang investor dan manajer anggap optimal dan memproduksinya untuk orang yang mampu membeli barang atau jasa tersebut. Sosialisme akan menghasilkan apa yang diminta oleh rakyat dengan cara yang dianggap pemerintah optimal dan memproduksinya bagi mereka yang membutuhkan barang atau jasa tersebut. Dan ya, ini adalah contoh yang sangat kasar yang saya yakin akan diamati pengamat politik. Semua ilmu ekonomi didedikasikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan sedikit lebih optimal. Tentu, cara terbaik untuk menjawabnya adalah dengan menghasilkan surplus untuk semua dengan cara termudah bagi siapa yang menginginkannya. Tapi itu tidak mungkin kecuali kita hidup di dunia pasca kelangkaan dan kita tidak hidup di sana. Kita hidup di dunia nyata dengan keterbatasan sumber daya yang nyata. Tapi hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah bertumbuh. Jika kita mampu menghasilkan lebih banyak barang dan jasa setiap tahunnya, maka kita mampu meningkatkan taraf hidup standar untuk lebih banyak orang yang membuat semua pertanyaan ini lebih mudah dijawab. Ekonomi adalah bidang yang sangat sulit jika kamu harus memutuskan antara siapa yang mendapatkan makan dan rumah. Jauh lebih mudah jika kamu memutuskan apa seseorang harus mendapat kuliah gratis atau keringanan pajak yang lebih besar. Yang pertama adalah keputusan yang harus diambil oleh para ekonom jika mereka tidak meningkatkan outputnya, dan yang terakhir adalah keputusan yang dibuat oleh negara yang telah mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Tapi apakah pertumbuhan tanpa akhir mungkin terjadi di dunia yang terbatas? Jika itu memungkinkan, bagaimana? Dan jika tidak memungkinkan, apa dampaknya bagi masa depan umat manusia? Pertumbuhan ekonomi diukur sebagai perubahan output perekonomian, biasanya diukur dalam PDB. Akan ada video yang membahas tentang PDB, jadi jangan lupa subscribe dan nantikan episode terbaru lainnya. Saat ini, sebagian besar negara maju menargetkan tingkat pertumbuhan jangka panjang sekitar 2-3%. Dunia secara keseluruhan mempunyai tingkat pertumbuhan PDB sedikit di atas 3% selama 5 dekade terakhir. Dan negara berkembang seperti China menargetkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi karena mereka ingin mengejar ketertinggalan dengan kualitas hidup umum di negara-negara maju. China khususnya adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengangkat lebih dari 1 miliar orang keluar dari kemiskinan berkat pertumbuhan ekonomi mereka yang pesat selama 3 dekade terakhir. Jadi mengejar pertumbuhan ekonomi memang membawa banyak manfaat, tapi hal ini juga menimbulkan banyak kerugian. Secara ekstrim, sumber daya yang ada di bumi hanya sedikit sekali. Hanya ada sedikit lahan pertanian, biji besi, bahan bakar fosil, dan air bersih. Kita bisa meningkatkannya sebanyak kita memanfaatkan semua sumber daya ini dengan teknik pertanian yang lebih efisien, daur ulang, eksplorasi energi terbarukan, dan membangun infrastruktur, tapi pada akhirnya masih ada sebuah batas. Batasan yang kemungkinan besar akan kita capai terlebih dahulu dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh dampak eksploitasi dari semua sumber daya ini terhadap lingkungan kita. Untuk mengatasi hal ini, banyak orang berpengaruh sudah mulai memperjuangkan gagasan dunia tanpa pertumbuhan. Jika kita tidak meningkatkan penggunaan sumber daya, maka hal-hal seperti polusi dan emisi gas rumah kaca juga akan stagnan. Hal ini tidak selalu salah, tapi orang yang membuat argumen tersebut bukanlah orang yang akan mendapatkan manfaat terbesar dari pertumbuhan ekonomi dalam beberapa dekade mendatang. Jika orang Australia harus membuang kamar tidur berlebih di rumah mereka, atau orang Amerika harus puas dengan mobil yang ukurannya tidak pas, maka itu mungkin merupakan pengorbanan yang layak untuk memastikan bahwa kita tidak menghancurkan planet kita. Tapi bertanya pada negara berkembang yang seringkali tumbuh paling cepat untuk tidak meningkatkan taraf hidup warganya karena semua negara ekonomi maju telah merusak bumi untuk memperkaya diri mereka sendiri adalah hal yang tidak adil. Ini juga tidak adil bagi negara-negara terkaya di dunia. Seiring dengan berkembangnya dunia pun semakin berkembang lebih tidak setara. Miliarder modern adalah orang-orang terkaya yang pernah dikenal dunia dengan standar hidup yang dengan mudah mempermalukan raja dan kaisar di abad-abad sebelumnya. Mereka menikmati kekayaan ini sementara orang-orang yang tinggal di negara yang sama dengan mereka bertahan hidup dari hari ke hari. Sekarang hidup mereka tidak diragukan lagi lebih baik dan lebih nyaman daripada kebanyakan manusia lain di sepanjang zaman. Mereka juga jauh lebih sadar akan besarnya kesenjangan kekayaan karena itu terus diperlihatkan kepada mereka. Dalam perekonomian yang setiap tahunnya kita semua rata-rata lebih kaya, kesenjangan ini lebih mudah diabaikan karena rata-rata standar hidup setiap orang akan meningkat, seperti gelombang pasang Picardi yang mengangkat semua perahu. Tapi jika negara-negara di dunia memberlakukan kebijakan pertumbuhan nol, dunia menjadi permainan zero sum, di mana
jika ada orang memiliki terlalu banyak, itu karena orang lain di tempat lain memiliki terlalu sedikit. Saya bukan pakar politik, tapi sangat mudah untuk memperkirakan bahwa hal ini akan mempunyai dampak negatif terhadap stabilitas sosial. Sekalipun tidak terjadi kerusuhan atau hukuman gilotin, sudah menjadi sifat manusia untuk menginginkan lebih, untuk berjuang demi hal yang lebih baik, untuk meningkatkan kehidupan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jadi kita bisa mengatakan bahwa ini jalan buntu, dan jika kita harus puas dengan status quo tanpa batas waktu, itu bukanlah rencana yang baik, tidak peduli seberapa besar taruhannya. Ini juga bukan perekonomian yang baik. Alasan utama keberadaan ilmu ekonomi adalah untuk memecahkan masalah ini, dan hanya karena kita mengalami keterbatasan dalam cara kita memenuhi hasrat manusia yang tak terpuaskan, bukan berarti kita harus menyerah. Itu seperti seorang fisikawan yang menyerah dalam menjelaskan cara kerja alam semesta karena teori string menjadi agak terlalu sulit bagi mereka, dan kenyataannya adalah kita bisa bertumbuh tanpa henti. Dan yang saya maksud bukan Elon Musk akan menyelamatkan kita semua dengan mengubah kita menjadi kerajaan antar bintang yang dapat mengambil sumber daya planet-planet. Mungkin itu akan terjadi suatu hari nanti, tapi untuk saat ini, ekonomi yang baik perlu menyiapkan beberapa solusi yang lebih sederhana untuk masalah ekonomi utama. Jadi untuk bagian selanjutnya, saya ingin mengurangi sedikit cakupan masalah tersebut. Saya ingin mengubah manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas, tapi sarana yang terbatas untuk memenuhi keinginan tersebut. Perekonomian global kita harus terus bertumbuh, tapi hal ini perlu dilakukan sedemikian rupa agar dapat berhenti merusak planet ini dengan parah seperti yang telah terjadi. Entah kamu percaya dengan pemanasan global atau tidak, hal ini sebenarnya tidak menjadi masalah, karena sebagian besar negara dengan perekonomian terbesar di dunia akan mengambil kebijakan yang dirancang untuk mengurangi emisi dan polusi, dan hal ini mempunyai potensi mengorbankan output absolut. Mengurangi kenaikan suhu global bukanlah satu-satunya batasan yang harus dihadapi perekonomian global kita, tapi ini adalah batasan yang paling mendesak. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa dalam perjalanan menuju pertumbuhan tanpa akhir, pada akhirnya kita juga akan kehabisan bahan bakar fosil, logam tanah langka, persediaan air bersih, dan lahan pertanian produktif. Tapi untuk saat ini mari kita fokus pada rintangan pertama, yaitu tidak menghabiskan banyak sumber daya. Jika pertumbuhan ekonomi global terus berlanjut pada tingkat saat ini, hingga tahun 2050 kita akan memiliki PDB global 2-3 kali lebih besar dibandingkan saat ini. Jika hal lain dianggap sama, ini berarti emisi kita juga akan 2-3 kali lebih tinggi, yang jelas tidak optimal. Solusi sederhananya adalah berinvestasi pada energi terbarukan yang tentu akan membantu, tapi tetap tidak menyelesaikan masalah penggunaan 3 kali lebih banyak yang lainnya, termasuk menghasilkan sampah 3 kali lebih banyak. Ini belum lagi faktanya negara-negara berkembang cenderung memilih praktik industri yang lebih merusak lingkungan dan tujuan emisi. Jadi itu berarti kita kembali ke titik awal, kecuali kita melanggar aturan emas perekonomian dan berasumsi bahwa mungkin segala sesuatunya tidak setara. Ada dua cara umum agar perekonomian dapat mencapai pertumbuhan. Mereka dapat melakukannya hanya dengan membuat lebih banyak barang atau dengan membuat barang yang lebih baik. Membuat lebih banyak barang akan membuat kita mendapat masalah dengan hidup di dunia yang terbatas. Jika kita memakai seluruh perekonomian kita untuk membuat kabel baja, maka satu-satunya cara agar perekonomian kita dapat tumbuh adalah dengan memproduksi lebih banyak kabel baja. Sayangnya kita tidak akan mampu menumbuhkan perekonomian ini selamanya, karena pada akhirnya dunia akan kehabisan biji besi dan mineral yang dibutuhkan untuk membuat baja untuk membuat kabel. Tentu perekonomian real tidak hanya menghasilkan satu produk saja, tapi bahkan hingga saat ini sebagian besar pertumbuhan kita masih berasal dari pembuatan barang yang sama, tapi dengan pembuatan yang lebih banyak. Faktanya kita seringkali mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah menghasilkan lebih banyak barang daripada membuat barang yang lebih baik. Kita tidak melakukan produksi luar negeri ke China karena barang produksi di sana akan lebih bernilai. Kita melakukannya karena kita bisa menghasilkan lebih banyak dengan harga yang sama. Jika perekonomian fokus mengejar pertumbuhan ekonomi melalui produksi barang dan layanan berkualitas lebih tinggi, maka keterbatasan sumber daya tidak akan menjadi masalah. Contoh lain, jika perekonomian beralih ke produksi mobil, maka mereka akan menghasilkan lebih banyak nilai untuk setiap unit input bahan mentah, dan lalu jika mereka memproduksi jam tangan mewah, mereka akan menghasilkan lebih banyak nilai per unit input. Tentu, kamu tidak bisa menjalankan ekonomi hanya dengan membuat jam tangan mewah. Bahkan Swiss punya akal sehat untuk melakukan diversifikasi ke perbankan, dan kamu juga tidak dapat menumbuhkan ekonomi tanpa henti hanya dengan membuat produk yang semakin mahal. Terkadang sebuah proyek hanya membutuhkan 1 mil kabel baja, tapi dibandingkan hanya mencoba membangunkan hal-hal paling berharga yang bisa kita peroleh dari bahan yang tersedia bagi kita malah bisa memilih untuk tidak membangun sesuatu yang mengabaikan kualitas demi harga murah. Fashion cepat, barang sekali pakai, dan bahkan bangunan dengan konstruksi buruk adalah hal yang sempurna untuk contoh ini. Dibutuhkan banyak batu bata dan bahan bangunan untuk membangun rumah jelek, seperti halnya membangun sebuah bangunan yang akan bertahan selama 100 tahun. Hanya saja dibutuhkan perencanaan yang lebih matang dan berdagang yang lebih baik. Sebagai tambahan, di sisi lain dari spektrum ini, kita dihadapkan pada ekonomi digital. Beberapa bisnis
bisnis paling bernilai di seluruh dunia menghasilkan jasa yang tidak memakai sumber daya marginal. Saya rasa kamu pasti setuju bahwa menonton lewat Netflix atau bahkan menonton video ini sekarang telah memberimu beberapa nilai. Dan itu juga memberikan nilai kepada ratusan ribu pemirsa lainnya. Ini telah memberikan nilai meskipun saya dan tim hampir tidak memakai sumber daya terbatas untuk membuat dan membagikan video ini. Selain mungkin bahan bakar fosil untuk memberi daya pada komputer kita dan pusat data di mana itu akan disimpan oleh YouTube. Nilai yang diberikan video ini betapapun kecilnya tetap berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan dapat ditingkatkan hampir tanpa henti tanpa mengalami hambatan keterbatasan dunia yang kita tinggali. Tentu tanpa menjangkau Matrix atau Metaverse atau manapun yang lebih menakutkan, kita tetap membutuhkan barang dan jasa yang nyata. Tapi pertumbuhan kita tidak harus berasal dari keduanya. Kombinasi fokus pada pertumbuhan melalui penambahan nilai pada sumber daya yang ada, hanya dengan menggunakan lebih banyak teknologi tersebut dan mendorong batas-batas ekonomi digital, kita akan mampu tumbuh tanpa henti pada kecepatan kita saat ini, atau setidaknya memberi diri kita cukup waktu untuk benar-benar menjadi multiplanet. Dan pada titik ini semua pertaruhan terhenti. Jadi bagaimana kita melakukan ini? Kabar baiknya adalah kekuatan pasar sangat mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Jadi tidak ada masalah di sana. Kabar buruknya adalah kekuatan pasar justru melakukan yang sebaliknya. Perusahaan fast fashion sangat berharga karena orang lebih suka menghabiskan $200 untuk mantel yang bisa mereka pakai 6 kali dibandingkan $2.000 untuk mantel yang bisa mereka pakai seumur hidup mereka. Dan hal yang sama berlaku untuk banyak barang lain yang kita konsumsi pada tingkat nasional atau internasional. Sulit untuk melarang hal-hal ini dan mungkin memang kontraproduktif untuk menetapkan kebijakan ekonomi melalui video di internet. Tapi mungkin hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah mengukur masalah ini. Kami melengkapi angka PDB dengan segala jenis ukuran yang berbeda. PDB per kapita, PDB yang disesuaikan dengan paritas daya beli, PDB yang disesuaikan dengan inflasi yang paling banyak dipakai contoh. Tapi kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan penggunaan sumber daya. Jika kita membagi total output dengan total penggunaan material, kita secara efektif mendapatkan PDB per sumber daya. Meskipun sebagian besar ekonom sepakat untuk menyebutnya sebagai produktivitas material. Jika suatu perekonomian meningkatkan PDB-nya dan menggunakan sumber daya yang sama, produktivitas materialnya juga akan meningkat. Jika suatu perekonomian menggunakan lebih banyak sumber daya, namun PDB-nya tetap sama, maka produktivitas materialnya berkurang. Kabar baiknya adalah jika kita melihat ke belakang, kita dapat melihat bahwa produktivitas material meningkat di sebagian besar perekonomian yang datanya kita miliki. Tapi itu tidak meningkat cukup cepat. Langkah pertama yang bisa kita ambil untuk memperbaiki kekurangan ini adalah menjadikan ini sebagai masalah besar. Dengan hanya memperhatikan metrik ini dan memberikan bobot yang sama seperti yang kita lakukan pada angka PDB mentah, kita tentu akan memperlakukan kebijakan untuk mendorong produktivitas material, memilih kembali pemerintahan yang menghasilkan pertumbuhan produktivitas material yang kuat, dan pada saat yang sama kita akan mengejar pertumbuhan tanpa batas di dunia yang terbatas. Terima kasih sudah menonton sobat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke orang terdekatmu. Nantikan video-video terbaru lainnya hanya di Ekonomi Terungkap. Sampai ketemu di video selanjutnya.